siapa yang merusak negeri ini. Nah, itu yang saya mau rubah. Kalau tidak mau disebutkan namanya, jangan jadi pejabat. Sutradaranya ini adalah mantan Presiden Jokowi. Yang malah saya duga bahwa ini masih dikendalikan oleh Joko Widodo. Halo guys, ketemu lagi di Indie Stories. Sekarang aku mau jemput ya seseorang yang akhir-akhir ini seliweran banyak di televisi, di podcast-podcast, di pemberitaan, di online, di televisi, di mana-mana deh pokoknya. Nah, aku mau jemput beliau di ini kawasan Rasuna Said yang sepanjang ini. Mau ngomongin soal apa? Ngomongin soal sesuatu yang sekarang tuh lagi kayak happening banget diomongin di mana-mana, yaitu tentang pertambangan. Tentang yang katanya 4 pulau yang kemarin udah dikembalikan ke Aceh, ternyata katanya di situ mengandung kandungan mineral. Nah, beliau ini adalah seseorang yang pernah di Kementerian SDM cukup lama dan akhir-akhir ini menjadi narasumber di mana-mana karena punya data banyak. Nah, kita akan ngobrol sama Pak Said Didu. Masih banyak dari Pak Said Didu yang masih bisa digali dan juga aku penasaran banget terhadap beberapa hal. Nanti ya, bentar lagi ini mau nyampe. Oke, tunggu. Ini kita bertiga sama Mas siapa nih? Punten, Mas John. Mas John sebagai apanya Pak Said Didu nih? Teman kemana-mana. Teman kemana-mana dan ya untuk menemani aja. Oh, oke. Pak, Bapak kan beberapa hari terakhir ini gitu kayak seliweran di mana-mana gitu Pak, di televisi, di podcast, di online. Waduh, Pak Said Didu. Kebetulan saya punya janji sama Bapak nih, ya kan? Oh udah lama nih, ya udahlah sekarang aja mau bisa gitu. Pak, emang apa ya? Saya nontonnya tuh kayak bikin hati galau gitu Pak. Bikin hati galau kok tata kelola di tanah air ini gini amat gitu loh. Ya. Saya orang awam nih Pak. Jadi saya memang sudah ingin membuka semua hal yang saya pahami karena saya kan hampir semua tempat pernah saya tempati. Tempat apa nih maksudnya? Birokrat, politisi, DPR, aktivis. Nah, jadi banyak yang saya tahu yang publik harus paham. Publik harus paham bahwa negara ini memang harus diselamatkan. Dan Mbak Indi sih kita kenal dan saya kenal dari dulu bahwa saya bolak-balik wawancara Bapak tuh. Nah, saya bilang kita harus buka-buka semua karena begini, problem bangsa ini kan banyak orang tahu tapi nggak berani bicara. Banyak yang suka bicara tapi sebenarnya nggak tahu. Nah, iya. Itu yang problem. So tahu. Nah, jadi harus keluar sekarang yang banyak tahu dan berani bicara untuk perbaikan bangsa, bukan tujuan apa-apa. Iya. Itu yang saya lakukan sehingga ya mungkin ada orang terkaget-kaget karena banyak mungkin dianggap rahasia, saya harus buka. Itu yang selama ini saya pikir ini Pak Said memang harus bicara karena beliau tahu banyak. Ya. Dan saya niatkan Mbak ini bahwa inilah tempat kita mengabdi. Ini amal jariah, membuka kebenaran untuk memperbaiki bangsa dan semua perbaikan itu nanti akan perbaikan bangsa untuk generasi akan datang dan amalnya tidak terima. Itu niatnya sebenarnya. Ya. Nah, terima kasih Mbak Indi juga memberikan kesempatan untuk kita ini kan ke publik. Jadi ya kita bicara lah apa sih yang sensitif sekarang kira-kira. Pak, Bapak itu aku maaf nih saya potong Pak. Kayak berani aja gitu ngomong si A, si B, si C, pejabat-pejabat yang besar-besar yang sekarang lagi ada lagi berkuasa banget Bapak. Cuek aja gitu istilahnya. Karena ada kultur yang saya ingin rubah Mbak. Itu kultur mungkin orang Jawa siapa tersinggung ya mohon maaf. Ada mikul dhuwur mendem jero. Itu itu saya pikir kultur itu yang bikin bangsa kita ini tidak pernah membuka kesalahannya. Tidak pernah kita tahu siapa yang berbuat apa.
Siapa yang merusak negeri ini? Nah, itu yang saya mau rubah, bahwa ada risikonya mungkin ada. Kan saya udah berkali-kali dilaporkan ke polisi, tapi saya apa boleh buat, karena hanya dengan keterbukaan kita bisa memperbaiki. Nah, itulah kira-kira kenapa saya menyebutkan nama, tapi sebagai pejabat ya dia harus, kalau tidak mau disebutkan namanya jangan jadi pejabat. Iya juga, iya juga. Bapak berkali-kali diperiksa polisi, terus pernah ada yang nyangkut nggak Pak? Nyangkut dalam arti dianggap bersalah, kena pasal atau apa gitu? Ya saya sih sudah agak cuek Mbak, jadi karena saya sudah sampai titik saya menyatakan kepada keluarga, kepada siapapun, sampai mati pun kita hadapi perjuangan. Udah sampai di titik itu, jadi nggak saya pikirkan lagi, kalau ada yang melapor ya saya hadapi aja. Belum pernah ada yang nyangkut Pak? Alhamdulillah nggak, karena memang gitu. Karena memang yang saya sampaikan fakta. Jadi tidak bisa, saya tidak suka ngarang, dan Mbak Indi kan mendengar apa sampaikan ke apa yang saya alami, apa yang saya tahu, dan mereka nggak bisa bantah pada saat diperiksa, ini faktanya, ini buktinya, jadi gitu loh. Bukan saya ngarang. Pernah sampai diperiksa berkali-kali atas ini Pak, kayak pencemaran nama baik atau apa aja tuh Pak? Ya banyak kan, ingat kan dulu yang kemarin PIK 2 kan dengan nah dulu kan pernah Pak dengan Pak Luhut, pernah kan biasa. Nah, jadi tapi saya hadapi aja karena saya nggak punya niat apa-apa. Nah, kalau dibantah aja bahwa niat saya ini dan faktanya ini, gitu aja. Nah, kembali lagi nih Pak, Bapak kan pernah di ESDM ya Pak ya? Itu zamannya saya masih liputan tuh Pak. Masih liputan, jadi Bapak pernah di ESDM lumayan lama ya Pak ya, 5 tahun ada? Enggak, saya di Kementerian BUMN 6 tahun, di ESDM 1,5 tahun. Oke. Tapi kan tahu banget. Nah, siap. Soal tahu nih Pak, kemarin kan kita balik dulu ke isu yang lagi rame dulu. Kemarin itu kan dikatakan 4 pulau ya disebutkan ke Sumatera Utara. Sekarang sudah diputus balik lagi ke Aceh gitu ya. Dan akhirnya bisa meredam yang ribut-ribut dulu itu kalau dibiarkan bahaya ya Pak ya, bisa menyebabkan disintegrasi kalau dibiarkan. Ya, saya menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah bukan perebutan pulau, ini pengaturan maklar sumber daya alam agar dipindahkan ke Sumatera Utara. Bukan, nah ini mereka yang mengatur itu. Nah, kita bisa ceritakan mereka maklar ini. Nah, kan ini begini Mbak, ini kan bersamaan dengan akan dilakukannya lelang ladang migas termasuk di sekitar pulau itu oleh Kementerian SDM. Nah, sepertinya investor ini tidak suka kalau lelangnya ke wilayah ini masuk ke Aceh. Dia lebih senang masuk ke Sumatera Utara. Kenapa? Masuk ke Aceh, kita tahu di Aceh itu hitam putih, tidak bisa main abu-abu. Nah kan, di Aceh undang-undang kan otonomi khusus bahwa 70% masuk ke Aceh. Ada badan khusus yang mengatur lelang di Aceh. Nah, sepertinya ini ke pusat dalam hal ini Kementerian SDM dengan Mendagri, dengan ini yuk pindahkan aja yuk ke Sumatera Utara. Nah, jadi ini kita harus baca seperti itu karena ini terus terjadi. Nah, jadi ini bukan persoalan sederhana karena tadi kan sudah, nah itu bersamaan lucu kan, uju-uju ini kok dipindahkan ke Sumatera Utara, dipindahkan loh, jangan menyatakan dipindahkan karena tidak ada dokumen apapun kecuali dokumen yang dibikin oleh Mendagri Tito Karnavian mulai 2022 yang memutuskan bahwa 4 pulau itu masuk di Aceh dan masuk juga di Sumatera Utara. Nah, 2025 dia langsung bikin peraturan Mendagri lagi menghapus yang di Sumatera Aceh. Yang di Aceh. Nah, ini kan proses lelang. Nah, proses lelang ladang migas wilayah itu sedang ditawarkan. Jadi saya pikir ini adalah maklar migas yang menginginkan agar ini dipindahkan ke Sumatera Utara. Itu kepentingannya kan supaya si investor nyaman kalau berada di Sumatera Utara gitu, nyaman. Keuntungannya kan untuk tanah air apa enggak sih Pak? Nah, bagi saya kita lepas dari itu bahwa sistem maklar seperti ini harus dibayangkan. Maklar yang menentukan sesuatu, tapi kan bisa memecah belah bangsa. Betul. Nah, itu halnya juga terjadi di terjadi di Raja Ampat.
Raja Ampat kan juga maklar juga tuh yang main sebenarnya. Jadi saya menyatakan ini untung Presiden Prabowo punya sensitivitas yang tinggi tentang nasionalisme dan patriotisme menghadapi menteri-menterinya yang ternyata lebih mendengarkan maklar dibanding dengan sikap patriotisme dia. Itu Mbak Indi. Jadi ini sangat prinsip menurut saya, sangat prinsip, dan untung sekarang dipotong oleh Pak Prabowo. Tapi kan publik harus paham bahwa di balik itu bukanlah persoalan sederhana, tapi ini persoalan adalah permainan mafia dan maklar sumber daya alam Indonesia itu. Maklar, mafia, Bapak udah menyebut berkali-kali gitu. Itu memang makhluknya ini ada jelas gitu ya Pak ya. Ada. Dan dia punya kaki juga di pemerintahan pasti. Ya. Maklar itu di luar pemerintahan manusianya atau dia ada dua kaki? Ada yang merangkap. Ada juga di dalam dia merangkap maklar juga. Ya. Orang dalam merangkap maklar. Nah, itulah kalau Mbak Indi ingin tahu bahwa maklar ini makin berkuasa tuh di 2016 di saat Presiden Jokowi menghentikan semua menteri-menteri yang punya idealisme. Yang diberhentikan saat itu Sudirman Said, Riza Ramli, Ferry Musidal Baldan, Anies Baswedan. Oh, itu di tahun-tahun itu semua ya? Bersamaan tuh. Nah, masuklah pebisnis menjadi kabinetnya Joko Widodo. Nah, itulah yang melakukan semua membisniskan, menjadikan negara ini sebagai transaksi kebijakan, transaksi kebijakan, dan contohnya banyak sekali Mbak, ini transaksi kebijakan itu yang terjadi. Contoh, saya kasih contoh kasus lah, kasus penyerahan tambang ke Cina, di berbagai daerah. Contoh lah, Pak, sebentar, penyerahan tambang ke Cina ini pengolahannya, penambangannya, atau apanya nih Pak? Keuntungannya ke Cina semua. Nggak ada ke kita masa? Nggak ada. Saya kasih contoh lah. Di Marwali itu kan begini, dibikin kawasan industri. Setelah kawasan industri jadi, maka dilarang ekspor bahan mentah. Nah, di kawasan industri milik Cina ini di seluruh Indonesia itu bebas pajak. Nah, jadi tidak ada negara dapat apapun, malah ujungnya kita mensubsidi. Nah, sementara yang dia dapat negara hanya royalti dari penjualan bahan mentah yang milik rakyat kepada pabrik Cina. Jadi yang membayar ini rakyat, bukan pabrik Cina. Pabrik Cina ngambil semua keuntungan tanpa pajak apapun. Nah, itu yang terjadi. Nah, malah kalau kita hitung seperti Marwali itu bayangkan bebas pajaknya 30 tahun, sementara sumber dayanya hanya tidak sampai 30 tahun udah habis. Jadi nanti tambang kita sudah habis, negara tidak dapat apa-apa, tenaga kerja asing masuk, kemudian kita subsidi, tapi tambang sudah habis dan Cina yang menikmati. Dan maklarnya ada di pemerintahan. Nah, itu si maklar itu dapat untung dong, namanya juga maklar gitu ya Pak ya. Dapatlah. Dan itu masuk ke kantong pribadi. Betul, dapatlah. Dan saya punya informasi, maklar di dalam ini punya saham di situ. Punya saham di situ. Nah, itu yang saya bilang kenapa dibuka sekarang, agar ini suatu saat kita audit. Saya berharap Presiden Prabowo melakukan audit ini, memeriksa siapa saja sih yang menikmati. Contoh lah begini, di Morowali contoh yang saya pakai itu, pemerintah mengumumkan bahwa ada ekspor sampai 500 triliun lebih. Tapi kita datang ke sana, jalan rusak, tidak ada mall, bank itu tidak ada bank besar, artinya tidak ada uang berputar dong. Dan itu udah lebih 10 tahun seperti itu. Nah, artinya tidak ada yang tinggal sama sekali di Indonesia, sementara tambang kita sudah habis. Uangnya tidak ada yang tinggal di Indonesia. Terjatuh bauksit di Kalimantan Barat, nikel di Maluku Utara, nikel di Maluku, itu hampir semua seperti itu. Nah, itu yang kita harus hentikan, Mbak. Jadi yang saya suarakan itu adalah agar perampokan sumber daya alam oleh maklar dan politisi, mohon maaf politisi juga ikut, ini
bisa dihentikan agar dinikmati oleh rakyat. Itu sebenarnya. Pak, kalau kayak gitu kan maklar, ini kan mengenai kekayaan tanah air gitu. Nggak mungkin presiden nggak tahu kan? Ada maklar yang bermain di situ. Saya menyatakan bahwa atau benar-benar presiden nggak tahu, Pak? Saya yang justru masuk saya maklar ini. Saya kasih contoh sehingga maklar bisa bebas bergerak gitu ya. Saya kasih contoh kasus begini. Pada saat mau peresmikan PT nikel di PT SMI di Morowali, Menteri Sudirman Said mengingatkan Presiden, Pak, jangan meresmikan itu karena satu, itu bebas pajak, dua, ini isinya tidak ada, tidak lengkap, karena dia cari, karena kita ketat, maka dia menggunakan izin dari perindustrian. Ini izin lingkungannya nggak ada, izin tenaga kerja asingnya juga belum selesai. Nah, apa yang terjadi? Pak Presiden Joko Widodo tetap meresmikan, tidak mengajak Sudirman Said. Padahal itu menteri. Nah, kewenangannya beliau ya. Yang kedua, contoh kereta api cepat. Pada saat itu kan Menteri Perhubungan Jonan kan menolak bahwa ini akan merugikan Indonesia. Nah, Presiden Joko Widodo tetap melakukan peresmian peletakan batu pertama tanpa mengundang Jonan. Nah, pada saat itu Jonan juga dipecatkan. Jadi nah banyak hal tentang penyerahan kilang minyak direncanakan bersama Aramco untuk pindahkan Rosneft, itu Joko Widodo semua. Jadi pusat pengaturan maklar ini selama rezim Joko Widodo ada di Joko Widodo. Faktanya banyak sekali gitu loh. Nah, ini yang saya harapkan Presiden Prabowo menghentikan cara ini gitu. Nah, karena menteri-menteri di bawah itu pasti melaksanakan tugas itu, dan kita ingat pada saat itu awal-awalnya kan yang mengatur-ngatur semua investasi adalah Pak Luhut melalui Menteri Investasi dan Kemaritiman. Nah, dulu KSP sebelumnya. Setelah itu dipindahkan ke Bahlil 2022. Setelah Bahlil menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Nah, yang mengatur semua ini Bahlil. Nah, ingat pada saat itu kan mengumumkan mencabut tambang dan hutan sebanyak 2.000 perusahaan. Itu kan 2022. Setelah itu diperpanjang lagi oleh Bahlil pada saat diseleksi lagi oleh mereka. Nah, itulah namanya praktek maklar. Maklar kekuasaan. Maklar yang dilegalkan. Nah. Kalau maklar asli kan pasti nggak boleh tuh udah ditangkap-tangkapin, tapi ini dilegalkan. Pak, pada saat itu terjadi, Pak Said Didu udah tahu? Tahu saya, dan saya udah teriak. Kan saya di dalam. Saya tuh dengan Joko Widodo kan sampai 2016. Saya staf khususnya Menteri Sudirman Said, tapi saya sudah membaca bahwa ini orang ini nggak benar. Nah, itulah kita milih keluar. Nah, jadi pada saat kasus Papa minta saham, pasti masih Mbak Indi masih ingat. Nah, itu kita dilarang untuk melanjutkan. Nah, oleh Joko Widodo. Artinya ini orang ini ada sesuatu nih, saya bilang. Ini nggak benar nih. Nah, ternyata setelah dikeluarkan semua orang-orang menteri-menteri yang baik ini, betul berubah total, dan itulah. Nah, Mbak ini masih ingat dulu kan dia menyatakan bahwa ada pelanggaran hutan, izin hutan yang dendanya sekian puluh triliun. Tahu-tahu yang terjadi setelah dibeli ini hanya membayar sekian miliar. Yang menariknya, setelah kita telusuri, perusahaan-perusahaan ini yang dituduh, yang diduga melakukan pelanggaran, anak-anaknya membentuk perusahaan dengan anaknya presiden. Wow, Kan gimana kita nggak menduga sesuatu, ya kan? Ya, kalau misalnya presiden tahu sesuatu dan beliau tidak berkenan, bisa diputus itu maklar itu pergerakannya kan, Pak? Ya. Jadi, nah, tapi ini dibiarkan dan terjadi. Menurut saya nggak mungkin lah. Kan kita udah tahu. Nggak mungkin lah anak presiden langsung bikin perusahaan dengan anak-anak mereka itu kan tanpa dan kita tahu nggak ada kenalan dulu gitu, ini kenalin ini anak saya gitu. Nah gitu, jadi agak susah ditutupi gitu, Mbak. Nah, kalau sekarang nih Pak Prabowo gitu kan berat sekali nih tugasnya. Kemarin udah tuh Raja Ampat, terus kemudian Aceh. Di Aceh juga kan diketahui ada kandungan mineral juga begitu kan. Tugas beliau tuh berat sekali berarti ya, Pak? Padahal kemarin itu sempat bilang bahwa enggak, saya tidak akan reshuffle, menteri saya semuanya kerjanya baik.
Itulah yang saya bilang, dua kejadian ini kadang-kadang saya menyatakan tangan Allah sedang bekerja untuk membuka aib segera, karena bersamaan kejadiannya antara Raja Ampat dengan Empat Beda Pulau. seminggu ya? Ya, empat, angka 4 semua. Iya, betul. Betul. Nah, 4 ini dan dilakukan bersamaan oleh menteri yang kita kenal loyalis Jokowi. Bahlil sama Tito. Ini kan loyalis Jokowi semuanya. Nah, yang memang betul Mbak Indi, saya memilih kok dikatakan kerja baik. Padahal ini sudah hampir memecah belah bangsa, dua menteri ini. Nah, itu saya nggak tahu apakah ini taktik Presiden Prabowo atau tidak. Tapi begini aja, saya masih punya masih punya harapan ke beliau, karena nasionalisme dan patriotisme beliau itu saya malah menyatakan Pak Prabowo itu ultranasionalis. Contohnya gini, Mbak. Sangat nasionalis banget. Sangat nasionalis banget. Nah, problemnya dia belum bisa lepas dari orang-orang yang nasionalismenya saya pertanyakan, yaitu orang-orang yang dipasang Joko Widodo selama ini, ya kan? Nah, kita kasih contoh nyata supaya publik paham. Dulu tentang penertiban kelapa sawit itu kan dibentuk juga satgas dulu. Nah, satgasnya di tim audit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Diketemukanlah bahwa ada pelanggaran 3,3 juta hektar. Nah, pada saat itu yang disarankan oleh rezim Joko Widodo lewat Pak Luhut adalah menyatakan ini diputihkan loh ya. Artinya bisa dikembalikan kepada yang punya lahan. Pak Prabowo mengubah itu dan dipindahkan kewenangan itu dibawa Dewan Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah Presiden dan ketua harinya Menteri Pertahanan. Apa yang diubah? Bukan diputihkan, diambil alih semua oleh negara dulu, baru diproses dulu. Artinya itu nasionalisme tinggi, ambil dulu oleh negara. Nah, itu contoh bahwa dia nasionalis. Yang kedua, dia akan menyatakan, Gelora Bung Karno, Halim, dan Kemayoran saya akan evaluasi. Dan itu kita tahu pemilik-pemiliknya itu kan gajah-gajah semua. Gajah-gajah semua. Persis. Nah, artinya ini ada semangat itu. Yang problem adalah kita menyatakan kelambatan beliau masih mempercayai orang-orang. Udah hampir setahun, ya, Pak. Hampir setahun. Orang-orang yang mengelola itu, ya contoh lah. Nasionalisme patriotismenya rendah sekali ya. Contoh penyelesaian Raja Ampat dan masalah 40 itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu Pak Presiden Prabowo bahwa pembantu saya nasionalisme dan patriotismenya yang masih perlu dipertanyakan dan diganti lah. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena saya begini, kalau dia terlambat, mereka akan takut juga kehilangan kenyamanan ya selama ini kan. Nah, artinya dia pasti akan bergerak. Dan saya 4 minggu lalu lah ketemu pengusaha-pengusaha pengusaha senior lah, bukan 9 naga tapi pengusaha senior. Yang seumur Pak Prabowo lah. Dia menyatakan ke saya, kalau Pak Prabowo ini lambat 3 bulan lagi, ini geng Solo bisa mengini Pak Prabowo, menggulingkan Pak Prabowo. Wow. Ya, begitu. Wow. Nah, 3 bulan, Pak. 3 bulan. Sekali. Nah, karena kalau dianggap tapi saya melihat ya pasti sudah mulai menghitung dengan langkah Pak Prabowo langsung mengkat Raja Ampat dan 4 pulau, mereka pasti menghitung. Tapi saya bilang begini, dia kan Mbak Indi lihat dulu, ingat pada saat dikatakan konglomerat dipanggil ke istana kan, pernah kan? Iya kan? Iya. Bahkan fotonya beredar. Dan itu orang kan menganggap bahwa itu seakan-akan Pak Prabowo menyerahkan diri kepada konglomerat. Betul. Nah, saya membacanya justru enggak. Kelihatannya Pak Prabowo manggil mereka, saatnya lu tunduk sama gua. Kalau enggak, gua hadapi kalian. Masa sih, Pak? Ya. Publik membacanya seperti, wah, ini udah akrab lagi dengan oligarki nih, Pak Prabowo bagian dari oligarki, jangan-jangan gitu kan? Saya melihat itu karena yang hadir ada seseorang yang, saya yakin Pak Prabowo menyatakan, lu mau balik ke negara, di bawah pimpinan saya, dengan mengembalikan itu, atau lu mau berhadapan sama saya. Saya yakin itu yang terjadi. Kenapa? Karena setelah itu
tidak ada kebijakan apapun dari Prabowo yang menguntungkan mereka. Artinya Pak Prabowo itu memberikan peringatan. Nah, itu yang saya harapkan terjadi. Tapi dugaan saya sepertinya itu yang terjadi, Mbak. Jadi sehingga saya yakin betul juga konglomerat ini juga mikir mau melawan nah begini. Selama ini mereka kan selalu berhasil mendikte penguasa. Mendikte penguasa apa maunya, apalagi puncaknya pada saat Presiden Joko Widodo. Bayangkan aja, Presiden Joko Widodo mengeluarkan proyek strategi nasional untuk mereka, ya kan? Nah, sepertinya itu yang diharapkan bahwa akan dilanjutkan oleh Prabowo, karena menganggap bahwa Pak Prabowo ini masih bisa dikendalikan oleh diajak main. Nah, ternyata kelihatannya enggak. Jadi sana. Tapi memang Pak, tapi itu kan maaf ya, saya potong. Bapak bilang Pak Prabowo marahin gitu kan. Itu kan harapan banyak masyarakat juga bahwa presiden ada lebih berkuasa gitu daripada mereka ini. Tapi apa buktinya, Pak? Maksudnya kalau misalnya ternyata Pak Prabowo jadi bagian dari oligarki, gimana tuh, Pak? Ya, saya contoh beginilah. Kalau dia bagian oligarki, karena hampir semua yang dipanggil itu adalah pemilik kelapa sawit. Faktanya enggak tuh. Kalau itu ya, nah faktanya langsung diambil alih itu semua sawit itu. Artinya dia tidak sama sekali bagian dari itu. Kalau nah itu fakta. Nah, sekarang kan sudah hampir 2 juta hektar diambil alih oleh BUMN Agripalma. Itu diambil alih, artinya, dan itu pemiliknya yang diundang itu. Nah, ada seseorang yang terkenal juga tuh, Pak Aguan. Ya, nah itu kan yang pemilik sawit kan mereka juga. Sinarmas ada di situ, Salim ada di situ, gitu kan. Nah, yang menarik, saya berharap kalau Pak Prabowo ini masuk ke tambang. Nah, kalau ke tambang ini yang semua terlibat. Nah, tambang ini saya harapkan Pak Prabowo masuk ke sana untuk membuat juga satgas seperti sawit. Gitu loh. Nah, kita tunggu itu. Nah, itu faktanya gitu, Mbak. Kalau sebenarnya dia bagian dari oligarki, maka satu, yang kedua PSN dicabut. PIK 2, Rempang, Surabaya dicabut, itu kan milik mereka semua. Artinya Pak Prabowo menyatakan, aku akan kembali nasionalismeku dan Anda jangan coba-coba ngambil. Kira-kira begitu. Tapi kalau ngelihat nih, Pak, kan kemarin Bapak video Bapak tuh beredar juga tuh yang di PIK tuh kan, yang gedor-gedor pagar itu kan. Sekarang PIK aja udah berdiri tegak lagi tuh, Pak. Jadi begini. Nah, inilah saya bilang bahkan lebih kokoh katanya. Karena menteri-menterinya masih maklar. Ya itu maksudnya ketika udah panggil 9 naga, tapi yang ini jalan terus gitu. Kemarin kan kita udah lihat ada dari angkatan laut, semua udah turun ke situ. Itulah saya katakan ditukangin oleh maklar menteri-menterinya. Orang bisa menyatakan, kenapa Anda tidak seakan-akan tidak menaruh harapan ke Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Saya bilang saya kenal dia. Dan saya nggak pernah yakin bahwa dia akan memihak ke rakyat. Saya nggak pernah yakin. Oh iya? Ya. Bapak sebut nama loh? Ya, saya nggak pernah yakin. Dilihat dari apanya tuh, Pak? Dari track recordnya, itu biasanya hanya begitu aja. Setelah itu, kan faktanya kan begitu. Saya tidak akan pernah percaya Menteri Kelautan dan Perikanan akan ke rakyat. Karena track recordnya saya paham. Gitu TNI Angkatan Laut nggak dikerahkan lagi tuh, Pak? Nah, TNI Angkatan Laut sangat tergantung kepada angkatan. Jadi tapi saya begini, Mbak, biarkan saja dulu. Kadang-kadang saya memang tidak terlalu mengejar itu, bahwa itu tangan Allah sedang merekayasa. Kalau itu terlalu cepat selesai, maka mungkin Rempang tidak terbuka, Makassar tidak terbuka, Surabaya tidak terbuka, Raja Ampat tidak terbuka. Akhirnya terbuka semua, bahwa ternyata memang mereka pelaku oligarki selama ini. Nah, yang terbuka semua. Jadi biarkan saja, itu nanti akan terbuka juga, biarkan saja. Nah, yang penting menurut saya Pak Prabowo sekarang betul-betul memilih timnya agar tidak ditukangi oleh mereka. Ini kan ditukangi oleh mereka untuk seakan-akan ini untuk membuka ruang negosiasi dengan pemilik. Itu yang paling bahaya di dalam politik. Oke. Nah,
ngelihat kayak gini gitu Pak. Ini Indonesia ini kan udah usianya udah berapa tuh ya Pak ya? 78. Nah, dari tahun 45 sekarang Ya. 2025. Ya. Nah, kalau misalnya hiruk pikuk tambang aja masih bisa dikeruk orang oleh maklar-maklar yang tadi Bapak sebutkan gitu. Pantesan ya penjajah tuh suka banget sama Indonesia, cinta banget sama Indonesia karena ternyata sampai 2025 aja kekayaan alamnya tuh nggak habis-habis gitu. Ya. Ya Pak ya. Nah, harusnya aturan-aturan pertambangan tuh udah rapih dari zaman dulu ya Pak. Ya. Kok sekarang masih bisa dimainin orang? Nah, begini. Aturan sebenarnya bagus. Sekadang bagus, tapi diubah lagi karena maklar itu. Dan problemnya Oh, sekarang. jadi aturannya yang diubah? Juga. Saya contoh, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Minerba Batubara, itu kan udah bagus. Bahwa kalau habis dibatasi luasnya, sisanya dikasih ke BUMN. Dikembalikan ke negara. Tahun 2020 kemarin, 2020 itu diubah, 2023 diubah oleh DPR sama pemerintah. Maka kembali lagi ke mereka. Dan itulah oligarki yang memainkan semua itu supaya aturan diubah. Jadi aturan itu diubah untuk kepentingan mereka. Nah, repotnya sekarang karena oligarki ini sudah membeli partai politik. Semua partai politik membeli aparat hukum. Ya semua kan? Pak? Semua, hampir semua. PDIP juga? Nah, hampir semua lah kena semua gitu lah. Nggak ada yang nggak bebas. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi kecuali kita orang-orang seperti ini yang paham, yang harus menyuarakan. Tapi risikonya juga tinggi karena aparat bisa saja mengkriminalisasi orang-orang yang bicara, dan itu tidak sedikit orang-orang yang bicara seperti itu kena kriminalisasi. Jadi nah, itu yang saya pikir. Nah, saya berharap dengan kita tertolong sekarang seperti munculnya Mbak Indi mempodcast orang bicara. Kalau mengharap di media nggak mungkin lagi lah. Mengharap iya, Pak, nggak mungkin lagi. Iya Pak, betul banget Bapak nih. Ya, tahu banget ya Pak. Nggak mungkin lah. Kan saya tahu kalau dia kompak tidak pasang iklan, selesailah media Kelar, itu. Pak, tutup, Kelar, Pak. tutup. Nah, pendapatannya, nah mereka semua kompak, telepon-teleponan aja, jangan pasang iklan di sana, selesai. Nah, sekarang untung kita ada podcast, ada teman-teman yang masih idealis yang mau bicara gitu dengan risiko apapun. Nah, tapi sebelum begini, kita bersyukur sekarang presiden kita tuh punya ideologi kerakyatan, punya nasionalisme, punya patriotisme, dan saya yakin pengetahuan Pak Prabowo lebih dari cukup mengetahui apa penyebab bangsa ini tidak maju. Dia mengetahui siapa pemainnya. Ya, dia mengetahui bagaimana cara menghentikan permainan ini. Nah, kelamaan Pak. Nah, itulah dulu waktu ini saya berharap Pak Prabowo itu kan waktu maunya 6 bulan saya ingin punya presiden baru. Presiden baru itu yang bisa meng-cut off. Tapi beginilah, kita harus optimis bahwa negara Indonesia itu, bangsa Indonesia itu biasa menghadapi perubahan yang sangat drastis tanpa merusak bangsa. Contoh, tahun 65 pada saat Pak Harto ngambil alih dari Pak Prabowo, Pak Bung Karno, kan tuh cut off sangat keras itu. Tapi kan bangsanya menerima. Pada saat Pak Habibie mengambil dari Pak Harto juga cut off paling besar, cut offnya keras loh. Saya bilang Pak, saking kerasnya sampai Pak Prabowo dipecat. Itu saking kerasnya, ya kan? Betul, Pak Prabowo menerima. Nah, problem sekarang Pak Prabowo terlalu lama meng-cut off. Nah, itulah saya katakan. Karena putra mahkota, ada putra Pak. mahkota. Nah, saya bilang Pak Prabowo, kalau Bapak kita baca cita-cita Pak Prabowo jadi presiden dalam berjuang 20 tahun. Ya. Itu kan sederhana, Mbak. Hanya menurut saya, hanya ingin menyatakan saya harus memimpin Indonesia agar satu, ekonomi yang dikuasai oligarki dikembalikan ke rakyat. Ya. Kedua, kedaulatan suara dikembalikan ke rakyat yang sudah dibajak oleh oligarki. Yang ketiga, korupsi harus berhentikan. Yang keempat adalah bahwa sumber daya alam harus dinikmati oleh seluruh dari rakyat 4 itu Pak, mana yang udah kelihatan? Saya melihat bahwa ini masih tanggung karena ada kata keberlanjutan. Nah, itulah yang sekarang di otaknya Pak Prabowo menurut saya sangat bertentangan dengan
keinginan jadi presiden dengan kata keberlanjutan. Apalagi sudah ada teriakan hidup Jokowi. Nah, itu keberlanjutan itu menjadi virus yang sangat berbahaya terhadap cita-cita Pak Prabowo memperbaiki negeri ini. Jadi saya harap Pak Prabowo buanglah kata keberlanjutan itu. Lakukan cut off. Seberapa berani tuh Pak Prabowo membuang keberlanjutan itu? Itu saya bilang sekarang keberanian dan kemauan. Jadi yang lain cukup. Nah, orang dari dalam selalu menyatakan ini taktik dan strategi. Nah, katanya itu begitu, tapi ya lama amat, Pak. Kelamaan. Nah, ingat dulu Pak Habibie itu memotong semua itu 1 kali 24 jam loh. Bebaskan tahanan politik, bebaskan pers, kemudian lakukan 1 kali 24 jam. Pak Prabowo ini udah hampir 1 tahun. Tapi mudah-mudahan dengan puncaknya 2 menteri melakukan ini dan tidak selesainya PIK 2 dan lain-lain, Pak Prabowo melihat bahwa memang bahwa saya harus cut off. Mudah-mudahan. Nah, karena dia selalu menyatakan kerja tim saya masih baik dan berharap orang ini berubah. Nah, ternyata tidak berubah. Yang malah saya duga bahwa ini masih dikendalikan oleh Joko Widodo, mereka ini, sehingga mengambil kebijakan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Nah, itu yang harus disadari Pak Prabowo. Jadi saya sih berharap janganlah habis waktunya hanya cuci piring terhadap menteri-menterinya yang seperti ini Pak, seperti ewuh pekewuh gitu untuk melakukan sesuatu yang berani, tegas gitu. Karena masih ada pengaruh Pak Jokowi. Saya menyatakan begini. Otaknya Pak Prabowo, analisis saya, dia ultranasionalis, tapi hatinya itu terlalu pemaaf. Nah, terlalu pemaaf dan selalu menganggap bahwa orang itu akan baik. Itu nggak bisa. Itu kita harus punya sikap yang tegas bahwa hanya orang baik yang Pak, baik yang bisa memperbaiki. Kira-kira ada perjanjian khusus nggak sih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Misalnya, berikutnya kan pernah tuh Pak Jokowi mengatakan presiden berikutnya adalah Pak Prabowo gitu. Oh, jauh-jauh hari udah ngomong seperti itu gitu kan? Ada perjanjian khusus nggak? Kamu jadi presiden tapi anak saya jadi wakil presiden dan nanti setelah jadi kamu harus begini. Ada perjanjian khusus nggak sih Pak? Kok kayak udah setahun lebih gitu kayak? Nah, lepas dari ada perjanjian khusus, Pak Harto kan menerima super smart tertulis dari Pak Bung Karno. Tapi kan demi menyelamatkan negara tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pak Habibie 35 tahun loh dibesarkan oleh Pak Harto. Tapi kan dia berani ngambil sikap demi menyelamatkan negaranya berbeda dengan Pak Harto. Nah, Pak Prabowo kalaupun ada, dia harusnya buang itu demi menyelamatkan negara, gitu kan. Nah, tapi malah orang siapa tahu ada kasus hukum, nggak usah takut kasus hukum. Iya kan, kalau ada dibuka-buka yang lama-lama. Nggak usah takut karena rakyat punya analisis sendiri untuk melakukan normal saja kan begini. Pak Prabowo kan hanya sebentar di dalam Kementerian Pertahanan dan saya paham permainan apapun di Kementerian Pertahanan itu tidak akan terlalu berbahaya gitu dan kalaupun ada kesalahan kebijakan biasa saja normal kesalahan kebijakan kan itu normal saja. Jadi nggak usah takut karena kesalahan kebijakan yang dilakukan Joko Widodo jauh lebih banyak. Jadi ketakutan itu harus hilang. Nggak usah eufakebu, nggak usah juga menyatakan cut off orang-orangnya, cut off kebijakannya demi menyelamatkan negara. Tapi saya lihat tanda-tanda ini mulai ada cuma lamban. Saya tadi contoh sawit, saya contoh kemarin tentang IKN yang diperlambat karena padahal itu prioritasnya Joko Widodo. Kemudian PSN dicabutin. Jadi ada. Nah, yang menarik korupsi juga itu menarik juga. Pemberantasan korupsi ini sekarang lagi heboh ya Pak ya. Kejaksaan Agung sampai dijaga oleh TNI dan membongkar triliunan. Nah, itu tanda bahwa Pak Prabowo ada cut off tentang itu karena betul-betul melindungi kejaksaan. Yang saya tanikan adalah Kejaksaan Agung ini agak lamban karena tidak pernah naik menyentuh yang pelaku utamanya. Kasus korupsi Pertamina kita paham betul siapa pelakunya, tapi kan tidak naik itu dia muter-muter kayak gancing di situ-situ aja gitu. Nah,
kasus kemarin, kasus yang 11,8 triliun sogokan kemarin, Ya. itu kan kita publik paham siapa pelakunya. Nah, pelakunya itu sutradaranya itu masih ada di kekuasaan, tapi dia nggak disentuh. Nah, yang saya was-was adalah Pak Prabowo ini harus kasus PIK 2 lah. Masa Lurah aja bebas lagi? Iya. Ya, Dan sekarang kayak udah makin kokoh makin pagernya, kokoh. Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau itu tidak ada tindakan nyata bahwa memang perlindungan terhadap Kejaksaan Agung oleh Pak Prabowo, bayangkan itu perlindungan tinggi banget tuh, sampai kakek ke cucu, saudara, istri, kiri kanan, itu dilindungi semua. Nah, tapi kalau Kejaksaan Agung hanya berputar-putar terus merekam uang sitaan, bukan itu, tangkap pelaku utamanya. Betul, gitu loh. betul. Gitu. Bahkan Pak Prabowo kan sudah menaikkan gaji hakim gitu betul. kan. Itu berarti upaya-upaya supaya penegakan hukum itu lurus gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang balik lagi ke soal ini, Pak. Tadi Bapak sudah membandingkan beberapa presiden begitu ya. Dari presiden sebelumnya, Pak, ada nggak sih presiden yang mengubah aturan undang-undang untuk kepentingan kroni misalnya? Ada nggak sih kalau dibandingkan dengan sebelumnya? Joko Widodo membuat undang-undang untuk kroni. Puncaknya adalah undang-undang Ciptaker. Itu untuk kroni. Itu untuk kroni. Undang-undang Minerba untuk kroni. Undang-undang macam-macam untuk kroni. Nah, dan kita harus tahu, sebutkan siapa-siapa sutradara undang-undang itu supaya publik paham. Kita tahulah undang-undang Ciptaker itu kan Airlangga Hartarto. Ya, dia ini kan itu orang sebelumnya. Kenapa saya menyebutkan nama? Saatnya menyebutkan nama. Nggak bisa. Undang-undang Minerba, ya itu kan, nah itu bahlil undang-undang ini. Iya, jadi itu kita harus buka supaya begini, di Indonesia ini para perusak negara merasa aman terus karena tidak disebutkan namanya. Kan begini, di Indonesia tuh hukuman keluarga, hukuman sosial jauh lebih ditakuti daripada hukuman penjara. Maka menyebutkan nama agar cucunya menasihati dia. Kenapa? Ternyata kakek ya penyebabnya ya. Ya kan? Nah, benar, itu lebih berpengaruh gitu kan. Nah, daripada kan mereka berlindung terus. Jadi, nah, itulah gaya saya, orang menyatakan kenapa saya dulu suka menyebutkan nama supaya dihukum oleh cucunya. Cuman kan orang-orang nggak mau nyebut nama karena takut nanti kemudian ada tuntutan, ada takut penyebaran nama baik, pencemaran nama baik, kayak gitu kan, orang takut nyebut nama karena itu, tapi Bapak enggak gitu. Nah, karena saya tahu persis karena ini kan beberapa bulan lalu MK sudah menyatakan tidak bisa memakai perusahaan nama baik kalau pejabat, ya kan, kalau instansi, kalau perusahaan, ya kita sebutkan aja sekarang, gitulah, kita uji. Tapi kalau memang sudah kriminalisasi mau gimana lagi, gitulah. Nah, paling bahaya Mbak Indi adalah kalau orang-orang penyuara kebenaran sudah takut, maka negara ini akan bisa rusak. Nah, mendem jero tadi itu ya, mendem Pak. Jero itu. Nah, itu yang harus kita ini. Jadi, mohon maaf, memang saya orang menyadari dulu belak-belakan waktu di dalam pun saya begini ya Mbak Indi tahu lah, saya kan ngomong apa adanya. Nah, kita ketemu lama kan biasa aja. Nah, jadi saya berharap dengan gaya ini publik paham, oh ternyata si A pelakunya, si B pelakunya, si C pelakunya gitu. Kayak gitu loh Pak. Orang-orang kan sekarang udah mulai tuh kayak melihat, oh dulu tuh kita terhipnotis gitu ya Pak istilahnya kan. Terhipnotis gitu. Kesederhanaan dan lain-lain terus setelah tidak ada, terbuka semuanya gitu. Bahkan kemarin itu kan sampai ada purnawirawan TNI itu Pak, yang banyakan itu mereka meminta agar memakzulkan Gibran gitu. Itu mungkin nggak sih mereka izin dulu ke Pak Prabowo, Pak, kami mau punya pemikiran begini-begini, maju nggak nih Pak gitu? Atau nggak mungkin ya, kan sesama TNI gitu. Saya analisis contoh ya. Pada saat disampaikan itu kan Pak Prabowo manggil Wiranto kan. Nah, Wiranto menyatakan Pak Prabowo menghargai pendapat. Saya saat itu masih apa benar. Tahu-tahu Pak Safri Samsudin yang kita kenal sangat dekat Pak Prabowo menyatakan hal yang sama. Artinya Pak Prabowo hal yang sama menyatakan menghargai pendapat itu. Nah, yang kedua, pada saat
acara apa namanya PPAD. Setelah itu kan menulis surat, forum penarian menulis surat ke DPR. Kalau Pak Prabowo tidak setuju, maka fraksinya bicara dong. Iya. Gerindra bicara dong. Iya. Ya kan? Enggak kan? Nah, terus Gerindra adem ayem sekarang, Pak. Nah, artinya dia tidak ikut, karena memang begini. Ini kan urusan DPR, bukan urusan eksekutif. Jadi bukan urusannya Prabowo, urusannya DPR. Nah, kadang kita lihat pada saat setelah itu kan ketemu wakil ketua umum Gerindra dengan ketua umum PDIP, Dasko sama Megawati, ya kan? Dan saya yakin akan membahas itu karena ada Mensesnek juga hadir. Nah, artinya ini biarkan publik. Tapi gini juga, pemaksulan Gibran itu proses biasa. Jadi nggak usah terlalu. Kalau memperbaiki negara biasa saja. Kita udah berkali-kali memaksulkan Bung Karno, biasa saja. Memaksulkan Pak Harto, biasa saja. Memaksulkan Gus Dur, biasa saja. Memaksulkan Habibie, semi pemaksulan tuh Habibie, biasa saja. Dan itu nggak harus sepaket ya? Dan itu orang jauh sekali hebatnya dibanding Gibran. Kenapa Gibran nggak boleh? Nah itu Pak. Jadi maksud saya, kenapa kata Bapak? Nah, karena hanya kepentingan, ini oligarki. Dia lebih senang kalau Gibran yang bisa dikendalikan dan Jokowi. Nah, itu kepentingan mereka. Tapi kan lama-lama rakyat makin paham ya juga ya. Jadi kepada orang-orang yang seakan-akan anti pemaksulan, Bung Karno aja yang yang proklamator dimaksulkan. Pak Harto aja yang membangun 32 tahun Indonesia dimaksulkan. Gus Dur yang kiai betul-betul dimaksulkan. Habibie yang di tengah-tengah memperbaiki bangsanya dimaksulkan. Biasa saja. Terus Gibran sudah berbuat apa? Anak haram konstitusi, kenapa nggak boleh dimaksulkan? Kan biasa saja gitu loh. Nah, jadi biarkan saja proses politik berlangsung, ya maksulkan aja. Proses politik berlangsung, tapi terus di DPR kan mereka sudah terima tuh, sudah menerima gitu kan. Tapi nggak ada gerakan apa-apa tuh dari DPR? Apa karena semua partai ke sana semua, Pak? Nah, kita dengar, bahkan itu pas masuk reses. Ini kan dia menyatakan tanggal 23 ini akan ada pembacaan surat. Nah, namanya proses politik itu sebentar, nggak ribet banget. Nah, saya pada saat pemaksulan Pak Harto, saya anggota MPR loh. Jadi saya paham betul apa yang terjadi. Nah, jadi proses politik itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari, bisa selesai. Nah, jadi nggak. Nah, sekarang bisa juga menolak. Bisa juga menolak. Tapi saya melihat ini, kalau ini ditolak, maka kerusakan, kan begini, pemaksulan itu adalah mengoutput kerusakan negara untuk perbaikan ke depan. Itu kan pemaksulan. Agar tidak terulang lagi gitu kan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka akan muncul lagi keluarga-keluarga yang membangun dinasti lewat pintu darurat konstitusi. Itu yang kita harus hentikan. Akan muncul lagi anak-anak muda yang tidak berkualitas sama sekali, hanya punya kekuasaan, merekayasa kekuasaan. Itu kita yang nggak mau terjadi. Nah, itu sebenarnya inti daripada semua pemaksulan. Jadi inti pemaksulan itu adalah menghentikan, memberikan hukuman kepada seseorang atau keluarga yang pernah merekayasa konstitusi untuk kepentingan dirinya. Itu harus dihukum. Yang kedua, ini kan agar tidak lagi terulang di kemudian hari hal yang sama. Yang ketiga adalah bahwa negara ini memang harus dipimpin oleh orang berkualitas melalui proses yang normal, bukan karena anak presiden, anak apa itu. Itu kan yang Bapak sampaikan itu tataran ideal gitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya ngelihat itu kan sebagian besar partai yang ada di dalam sana itu kan mendukung 02 waktu itu gitu, Pak. Kita beginilah, kita ingat Pak Harto. Pak Harto itu pada 3 bulan sebelum pemilihan 2009, Harmoko datang ke beliau, Pak, Bapak maju lagi. Sekian persen Bapak mendukung Bapak, setelah itu, nah di kantor ini nih, Senopati nih, kantor Ginanjar Kartasasmita, ya kan? Tahu-tahu loyalis Pak Harto mundur. Habis besoknya Harmoko meminta presiden mundur. Jadi itulah proses politik. Jadi nggak usah terlalu Pak Harto aja yang kuat kayak begitu, itu bisa berbalik demi bangsa dan negara. Jadi, nah jangan juga orang sekitar Jokowi terlalu yakin bahwa dia contohlah Pak Harto, itu faktanya.
Pak Harmoko tuh kan orang menyatakan dulu gaya sisirin pun minta arahan presiden. Poninya tuh. Poninya pun arahan presiden. Tapi kan dia yang menyatakan apa. Nah, jadi itu biasa saja lah gitu. Iya. Cuman masyarakat ini pesimis karena wah partai ada di sana semua gitu kan. Semuanya mendukung 02 kan ya pasti mendukung Wapres juga pada saat itu gitu. Nah sekarang tuh kayaknya nggak mungkin gitu para partai-partai ini akan berbalik arah gitu Pak. Saya sih melihat ini sangat tergantung, dan insting politik saya, mereka mulai sadar bahwa memang ini harus dimakzulkan demi keselamatan. Insting politik saya demikian. Pak Said ini balik lagi nih Pak. Siap. Kan ya berani banget gitu. Pak Said Didu sama Sudirman Said dulu tuh kayak mirip-mirip gitu Pak. Namanya mirip, terus kalau lewat perawakannya juga kurang lebih mirip gitu. Ini kan pada berani-berani gitu Pak. Oh, sampai ada ini nggak sih Pak? Ya istilahnya kalau tadi Bapak nggak takut gitu kan, istilahnya udah sampai ke keluarga, sampaikan begini begitu. Udah pernah dapat ada ancaman yang lumayan berat kayak gitu nggak Pak? Saya tidak pernah, biasa saja. Jadi ada sih, tapi ya saya menganggap berupa apa Pak? Ya kalau orang datang ke rumah saya tuh orang, Pak ini rumah Bapak dikepul ilmu hitam nih yang memang gue pikirin. Serius Pak? Nggak pikirin saya, nggak pikirin sama sekali. Nah terhadap fisik kelihatannya mereka masih menghitung juga, karena saya Pak, yang ilmu hitam itu emang ada rasa-rasa apa gitu? Karena saya nggak ngerti. Orang yang paham kalau datang ke rumah, Pak, rumah Bapak ini udah dikelilingi nih, emang gue pikirin, saya bilang nggak gue pikirin. Tapi apa yang terasa di keluarga gitu? Biasanya ada rasa-rasa. Nah pernah istri saya kena, anak saya sampai istri kena apa nih? Kena, bayangkan Mbak, sholat aja nggak mau. Sholat nggak mau, dan dia sudah mengini. Nah, di situ saya mulai goyang. Nah, sampai berapa lama tuh nggak mau sholat? Cuma 5 jam lah. Oke, lama itu. 5 jam. Nggak mau sholatnya tuh kayak nolak gitu? Nolak. Ngapain? Nah, saya aja nggak mau. Sampai marah-marah gitu? Marah-marah begitu, tapi akhirnya normal kembali. Nah, yang karena dia mungkin nggak bisa tembus ke saya, masuk ke keluarga. Nah. Ke anak saya masih di Australia saat itu nelpon saya juga goyang. Goyang dalam bentuk? Goyang, tapi udahlah, jangan. Saya bilang ya, udah. Habis itu jam 11 malam kembali normal semua, ya udah semangat lagi. Yang di Australia goyangnya dalam bentuk apa? Goyang minta supaya udahlah, ngalah aja lah. Saya bilang nggak bisa ngalah. Gitu. Jadi itu biasa. Nah, tapi sekarang sih ya kalau saya begini Mbak. Jadi dalam prinsipnya, kalau di Islam, ajal itu ditetapkan Allah. Betul. Kalau hari ini saya harus mati, maka mati hari ini. Saya bilang, kalau penyebab mati itu Allah yang menentukan. Kalau udah harus mati. Kalau memang saya harus mati, jauh lebih terhormat mati dalam perjuangan daripada mati ketabrak mobil. Kan kira-kira. Iya. Jadi saya pasrahkan. Sama-sama mati. Gitulah. Okay. Nah, gitu. Jadi ya udahlah. Jangan terlalu dihantui dengan hal-hal demikian. Jalan sendirian, yang jalan aja. Merasa kayak rumah ada yang ngawasin gitu nggak Pak? Nah, biasa. Tiba-tiba ada tukang bakso. Ya, biasa. Baik malah ngirim pendemo puluhan mobil ke rumah, biasa aja, ketawa aja. Oke. Kadang-kadang ada orang lewat, biasa saja. Tapi mungkin juga mereka, orang ini nggak perlu lagi, ini nggak kita dicuekin kok. Gitu. Pak, ini nih mungkin ada harapan Bapak nih untuk negara ini, kan sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo gitu. Harapannya mungkin apa nih Pak? 1, 2, 3 Pak kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo udahlah, lakukan semua yang ada dalam buku Bapak Paradoks Indonesia. Rakyat tidak menuntut banyak Pak Prabowo. Satu hanya berantas korupsi, tangkap koruptor, ya kan? Yang kedua, pucuknya ya Pak ya, tangkap koruptor. Yang kedua, bahwa kembalikan sumber daya alam yang sudah dikuasai oligarki ke negara. Dengan cara apa Pak? Ya penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah ini bersihkan makelar-makelar dalam kepemimpinan Bapak.
buang semua mereka dan tunjukkan. Jadi tidak ada tuntutan bahwa jadikan si A jadi biasa saja. Jadi maksudnya Pak Prabowo intinya saya bilang kembalilah ke jati diri dia yang punya patriotisme, punya nasionalisme, yang ingin memperbaiki negeri lewat kekuasaan yang dia kejar 20 tahun. 20 tahun, betul. 20 tahun. Dengan ongkos yang sangat mahal. Gitu. Nah, itu. Nah, saya menyatakan hubungan dengan Pak Jokowi ada harapan nggak, Bapak? Udahlah, lupakan kata keberlanjutan. Lupakan kata keberlanjutan, bahwa penegakan hukum akan jalan, ya sama dengan waktu dulu Pak Bung Karno kan penegakan hukum tidak dihalangi juga. Pak Harto juga kan penegakan hukum tidak dihalangi, ya kan? Jadi biarkan saja penegakan hukum jalan, tapi nggak usah cut off aja. Jadi itu menurut saya. Nah, kalau langkah-langkah itu dilakukan, dan saya yakin betul bahwa rakyat akan bersama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pendukung, saya katakan pendukung yang 24 karat itu ada di luar. 24 karat itu apa? Ya, mendukung Pak Prabowo benar, tidak mengharapkan apa-apa. Nah, ada di luar yang teriak-teriak ini. Nah, yang di dalam ini yang ada sekarang itu penikmat. Penikmat yang mengharapkan jabatan, mengharapkan sesuatu gitu loh. Iya. Nah, itu Pak Prabowo harus menyadari itu ya, itu loh, Mbak. Jadi sederhana kok. 3 aja menurut saya. Lakukan yang Anda pernah tulis di dalam buku Paradoks Indonesia, berantas korupsi, kembalikan sumber daya alam, tegakkan hukum. Nggak ribet. Misalnya nih, ini kan kita bicara udah hampir setahun nih, misalnya setelah Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Misalnya tahun depan Pak Prabowo masih seperti ini, belum ada, tadi harapan Bapak kan sudah disampaikan. Itu belum dilakukan sama Pak Prabowo, kita hilang harapan nggak Pak? Misalnya setahun kemudian masih gini aja nih ternyata Pak Prabowo gitu. Kita hilang harapan nggak Pak? Itu saya pikir, ini saya tuh Mbak, benar-benar tuh setiap hari kayak sport jantung menghadapi. Karena kadang-kadang bikin pernyataan yang sangat keras. Tepuk tangan kita. Saya akan memberantas siapapun saya hadapi. Betul. Habis itu sampai ke Antartika dikejar. Setelah itu munculkan pernyataan, jangan kita terlalu kejam kepada para koruptor. Pak. Nah, kayak kemarin terjadi, tetap menyatakan sementara menteri yang melakukan kebijakan yang memecah belah bangsa, semuanya kerjanya baik. Iya. Nah, ini kan yang bikin kita. Nah, kalau cara ini diulang terus, jangan salahkan kalau pendukung 24 karat ini menjadi frustrasi dan berbalik. Nah, itu yang apa namanya, yang harus dihitung oleh Pak Prabowo. Ingat dulu, Pak Habibie itu nggak kuat banget, tapi kan karena kebijakannya bagus. Kan dia nggak punya partai, nggak punya apa, kebijakan bagus, nggak pegang TNI nggak juga, punya TNI, nggak yang dipegang sama dia. Betul. Tapi karena dia melakukan perbaikan, semua orang menjadi di belakang Pak Habibie. Nah, Pak Habibie bayangkan tuh, kalau dia masih mau maju, pasti masih insya Allah dipilih. Tapi kan dia punya etika dan moral yang sangat tinggi gitu. Betul. Ya, nah, itu saya bilang berkali-kali, Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat bersama Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh punya partai, menguasai TNI, menguasai pimpinan tertinggi. Kenapa harus takut gitu? Nah, jadi nggak usah takut. Dan saya harapkan kan begini. Saya melihat kebijakannya mulai cut off. Cuma yang problem ini kan orang-orangnya yang saya istilahkan Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo. Itu yang merusak sekarang itu. Iya, baik. Siap. Ya, mudah-mudahan ya Pak Said. Ini kan kita selalu punya harapan gitu, selesai kita udah berbusa-busa gitu Pak. Selalu masih punya harapan gitu. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud ya. Bapak sehat-sehat terus ya Pak ya? Insya Allah. Dan saya akan terus bersuara. Dan Pak Indi, kita ketemu lagi suatu. Amin. Boleh ya Pak ya? Ya, kita bicara saya antar lagi kapan-kapan. Kita perbaiki negeri ini karena niat saya tuh begini. Kalau saya bicara orang paham dan itu menjadi perbaikan, itu amal jariah ke depan. Iya. Bukan tujuan apa-apa. Saya nggak mau, bukan pengejar jabatan kok. Semua saya sudah lalui. Kurang apa lagi ya Pak ya? Terima kasih Pak Said Didu. Terima kasih ya Pak banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, sudah sampai. Aduh, ada berdebu ya mobilnya. Mudah-mudahan Pak Said tidak merhati ini. Mana Pak, ini kemana sih? Oh, di situ. Kita harus ganti kamera. Gitulah Pak, kalau
Kalau nggak punya studio masih Bagus, tapi ini bagus. Bismillah, semoga lancar yang ini.